Halo seluruh perwira Subholding Gas dan seluruh Solution Nation di seluruh Indonesia. Tunggu mas. Seluruhnya banyak banget. Oh kebanyakan ya, Iya, 3 kayaknya kali terlalu ya? cepat, agak lambat. Negara api masih jauh mas. Oh ini efek Gitu. edisi perdana podcast kita ini. Tuh kan, nyebut merek. Tadi Oh, ada iya. halo, ada perdana. Emang di endorse? Abis ini saya sebut tel tit gitu jadi biar di endorse kita. Iya biar endorse. Sinergi BUMN. Sinergi BUMN. Ya sih, benar. Oke. Ini Apa kameramen ini? ikut-ikut. Wah minta diganti kayaknya. Ya udah, kameramennya. podcast kedua kita ganti kameramen Ganti kameramen. aja. Oke, lanjut ayo mas, mulai. Oke kita ulang ya. Katanya bismillah dulu. Oh iya Bismillah dulu. Bismillah dulu. Saya jadi lupa tuh mau ngomong apa kan. Iya, bismillah dulu. Bismillah biar ingat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo perwira Subholding Gas dan Solution Nation di seluruh Indonesia. Berjumpa dengan kami di acara Ngecas di Futra. Ngobrolin energi, cari solusi di Futra. Api bukan sembarang api. Cakep, Api kami, api abadi. cakep, Terima kasih untuk seluruh perwira yang telah berkontribusi. cakep. Karena kami pejuang negeri, Penjaga penjaga energi. energi. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Oke, saya Harry dan rekan saya. Oke, saya Tiwo, kameramen nggak perlu disebut. Kameramen nggak perlu lah. Nah, di belakang layar. Toh juga edisi kedua kan kita ganti. Oh iya juga sih, sayang dikenalin ya. Oke. Pak Tiwo bisa menjelaskan sudah berapa lama di Pegasol gitu? Saya dari 2012 mas. Wah 2012 ya. Ya boleh dijelaskan dari 2012 itu bagaimana Pak Tiwo bergabung dengan Pegasolution? Bergabungnya biasa mas. Oh biasa ya? Ini nggak ada spesialnya saya bergabung. Oh, iya. Karena ada Salah ya pertanyaan nggak saya. salah pertanyaannya. Oh, iya. Kayaknya kita perlu ganti host juga nih episode kedua nih kayaknya. Kalau bergabung Jangan ya lah. karena ada lowongan saya daftar, Iya. saya dites, saya terima mas. Maklum lah hostnya masih magang. Oh iya juga ya. Bayarannya dipotong setengah kali ini ya. Langsung saja ya Pak Tiwo ya. Saya Oke. ada pertanyaan nih buat Pak Tiwo gitu. Pertanyaannya nggak susah sih. Jawabannya kayaknya susah nih. Oh enggak, nanti kalau perlu saya bikin pilihan ganda biar bisa ngitung kancing. Bisa phone a friend? Oh, Atau jadi 50-50? jadi teringat kuis masa lalu ya. Iya dong. masa Yang lalu. kita berambisi untuk menjadi miliuner itu ya. Iya, tapi sekarang miliuner udah gak kaya mas. Oh, udah nggak kaya ya? Triliuner sekarang yang bikin kaya. Oh, luar biasa. Gitu. Oke. Langsung aja balik Oke, lagi boleh, ke pertanyaannya ya Pak Tiwo. Ya. Pak Tiwo sudah berapa lama di Pegasol terus di bagian apa Pak Tiwo? Saya gabung di Pegasol itu akhir tahun 2012 di Humas mas. Di Humas. Iya. Tapi saya waktu itu pernah baca di Detik itu ada nama Pratiwa Diatmika, humasnya Pegasol dikaitkan dengan food truck. Siapa Pak Pratiwa Diatmika itu? Bapak kenal dengan Pratiwa Diatmika? Itu nama lengkap saya mas. Oh, Pratiwa Diatmika. Kok Ya. bisa jadi Tiwo panggilannya? Wah itu panggilan kecil mas, itu panggilan sakral. Us. Hanya boleh diucapkan hanya orang-orang tertentu saja. Oh, luar biasa. Gitu. Ya. Lalu kaitannya Bapak dengan food truck energi baik itu apa Pak? Nah jadi gini, ketika kami ini Pegasol sering event, Ya. sering datang di pameran, sering datang pada saat sosialisasi ke pemerintah daerah atau ke beberapa regulator, itu kami selalu kesusahan untuk mengenalkan PGN, produk PGN. Oke, kesusahannya kenapa tuh Pak? Karena PGN ini produknya dalam tanda petik nggak mungkin kalau saya misalnya jualan perusahaan mobil, saya bisa display mobil mas. Oke. Saya jualannya handphone, saya bisa display handphone. Oke. Kalau saya jualan make up, kira-kira saya tampilin apa mas? Peralatan make up dong. Salah mas. Apa? Cewek yang cantik. Oh, iya, Hasil iya. dari make upnya. Oh iya. Bener iya, dong. iya. Nah demikian juga pada saat kita mau pameran PGN. Waktu itu ada ide dari direksi untuk bagaimana membawa produk yang dihasilkan oleh PGN ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Langsung mas. Masa saya bawa gas? Iya. Nggak mungkin. Masa saya bawa tabung? Kita akhirnya punya ide untuk bikin food truck. Oke. Di mana bikin food truck ini adalah food truck pertama di Indonesia
yang dibangun dengan menggunakan energi baik. Jadi satu-satunya di Indonesia ya? Satu-satunya Mas. Wah, luar biasa. Kenapa kok sekali. belum ada 2 Mas? Karena belum bikin lagi. Karena belum ada anggarannya. Iya, Siapa tahu iya. ada yang lihat ini terus punya anggaran kan. Oh iya. Kita iya. disupport untuk bikin lagi. Siap, Gitu. siap. Nah, dampaknya dari setelah Bapak bikin food truck itu apa yang dirasakan PGN maupun masyarakat atau pelanggan PGN? Oke, pada saat itu saya bikin food truck yang dilengkapi dengan CNG. Food truck ini ada 4 CNG Mas, penggunaan Ada 4 tabung CNG ya? Betul. Oke. 4 tabung ini yang 2 Ya. untuk kebutuhan memasak. Oke. Kenapa memasak? Karena namanya food truck. Betul sekali. Kalau untuk mencuci namanya laundry truck. Mas Iya, Emi terbanget. betul. Yang ketiga itu untuk suplai energi ya Mas. Suplai energi. Saya mengkonversi genset Ya. LPG yang kita konversikan pakai CNG. Oke. Lalu yang keempat, tabung 4 suplainya itu untuk mobil jalannya, gas engine-nya. Gitu. Oh, jadi ini food trucknya ini mulai dari masaknya, dari energi listriknya. Benar. Dan untuk jalan food trucknya itu pakai gasnya PGN ya? Betul banget Oh, Mas. luar biasa sekali. Lebih ya. hemat, jauh. Oh, lebih hemat ya. Kalau dari memasaknya aja penghematannya bisa lebih dari 30% Mas. Dibandingkan food truck biasa ya. Oke. Untuk energi listriknya kalau pakai genset yang berbahan bakar bensin Ya. juga lebih hemat, lebih dari 20%. Oh. Mobil jalannya, gas engine-nya, suplainya lebih hemat 30% lebih. Oh, jadi kalau pakai food truck dengan energinya gasnya PGN itu pengeluarannya akan lebih sedikit ya? Betul. Dan efeknya gini, ketika kami pameran menggunakan food truck ini, Ya. kebanyakan instansi, kebanyakan korporat itu ketika dia pameran pasti bikin booth. Oke. Biaya untuk bikin boothnya mahal Mahal ya? dan hanya temporary. Oke. Habis itu banyak pengunjung yang datang biasanya minta souvenir. Betul. Mulai dari kita siapin souvenirnya pulpen, Ya. payung, Ya. tumbler, goodie bag dan segala macamnya Mas. Iya, jadi kalau di pameran tuh ada yang namanya souvenir hunter ya kalau nggak Bener salah. banget. Jadi bener mereka banget. datang ke booth kita hanya mau cari souvenirnya aja sebenarnya. Benar. Oke. Nah, efeknya apa? Ketika dia cuma ambil souvenirnya, perusahaan atau korporat ini nggak sempat mentransfer knowledge produk dari perusahaannya, Oke. sehingga brand awareness-nya turun atau nggak dapat lah goals-nya. Ketika saya datang pakai food truck, setelah mereka pengunjung ini muter-muter keliling capek, mereka Oke. pasti haus dan lapar, Mas. Betul sekali. Bener dong? Iya. Nah, saya membuat souvenir yang dibawa oleh food truck energi baik ini adalah free makan dan free minum. Oh, jadi souvenirnya beda dari yang lain ya? Beda dong. Oh. Dan dia menggunakan by tumbler. Oh. Jadi orang dengan rela antri Ya. untuk dapat makanan minuman. Pada Pada saat dia antri, di mana sales itu bisa menerangkan produk knowledge dari perusahaan gas negara. Dan nggak mungkin ya mereka ngantri makanan, ngantri minuman, dijelasin pergi nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Oh. Gua lebih baik antri gratisan makan minuman. Oke. Walaupun mungkin minumannya kita cuman bikin dari mulai teh, Ya. terus kopi, orange dan segala macamnya lah. Betul, betul. Gitu. Jadi menurut saya waktu itu food truck ini sangat efektif. Oke. Food truck ini untuk informasi udah jalan mulai sampai ke Lampung, Lampung, ke Semarang, Semarang, Surabaya, Surabaya. paling jauh ke Bali, Mas. Luar biasa. Jadi ini food trucknya PGN, food trucknya Pegasol ini sudah sampai Bali ya? Udah saya Bali, Mas. Mulai dari Bandung ketemu dengan Ridwan Kamil. Wah, Mulai dari di Lampung itu ketemu dengan dalam tanda petik acara peresmian dihadiri oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi hadir Ke situ ya? Palembang waktu itu dihadiri oleh Pak Archandra Tahar. Pak Archandra Tahar, komisaris kita sekarang ya? Komisaris kita sekarang. Oh. Waktu Asian Games ini standby lengkap di depannya GBK, Mas. Oh, yang waktu itu infonya sempat rame-rame rusuh itu ya kan? Ya, itu bukan rame rusuh sih, Mas. Oh ya. Itu membuktikan bahwa minat masyarakat untuk datang ke food truck ini tinggi. Betul. Sehingga ya wajar kalau semua yang hadir Asian Games mengerubungi ini. Ya, ya. Jadi ya terbukti bahwa ini ketika rame kita bisa ceritakan produk dari PGN dengan menggunakan speaker, ya mereka secara tidak langsung mendengarkan. Jadi fungsi dari food truck ini
bagaimana kita bisa sosialisasi, datang ke warga. Kayak kemarin kalau nggak salah kita juga bareng Mas ya. Betul. Kita sosialisasi Jargas yang ada di di Puri ya. Di Puri. Di Puri juga, di BSD, di Bekasi ya. Kita sosialisasi, ada Jargas, kita bawa pakai food truck dan ya kita bisa menghadirkan secara langsung bagaimana energi baik ini aman secara tidak langsung hadir di tengah mereka. Jadi secara keamanan, tingkat safety, gasnya PGN itu aman, nggak perlu khawatir, praktis. Jadi nggak perlu takut ya? Nggak perlu takut. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana kita meningkatkan brand awareness-nya secara korporat. Pegas Solution atau PGN hadir di tengah masyarakat secara nyata. Oh gitu ya. Gitu. Jadi efeknya luar biasa sekali ya. Jadi brand awareness itu bisa meningkat ya Pak Tiwo ya. Iyalah pasti karena itu berkaitan dengan citra perusahaan. Oh iya. Tapi iya. terakhir bentar Mas, waktu saya ke sosialisasi Jargas yang ada di BSD sama di Bekasi, kayaknya ada joget-joget itu Pak. Ada yang joget-joget ya? Iya. Siapa itu yang joget-joget? Ayo kita panggilkan gimana? Boleh. Tio. Wah, ini. Bapak manggil badut dari mana? Nah ini maksudnya apa? Kalau nggak salah waktu itu Mas Heri sempat menceritakan ini maksudnya apa ini? Si badut ini nih Mas. Oh jadi badut ini adalah salah satu maskot yang dimiliki oleh PT Pegas Solution. Oh gitu. Jadi salah satu cara kita untuk meningkatkan budaya kali ya. Brand awareness itu juga salah satunya dengan kita membuat maskot. Ini salah satu tadi dibilang. Emang ada berapa banyak maskot? Ada 4. Jadi maskot Pegasol itu ada Sol. Ada Lucy. Ada Tio. Tio ini. Oh ini Tio. Ini Tio. Dan ada Ion. Oh ada Ion. Maksudnya gimana tuh Mas? Apa bedanya Sol, Lucy, Tio, Ion? Jadi kalau di sana jadi Solution ya? Solution. Oh iya. Mas ini cerdas juga ya? Sebenarnya bantuan Bapak juga ya waktu itu. Oh iya. Masnya buka kartu juga kali ini. Berarti yang hebat yang menemukan nama PGN Solution Mas. Oh. Iya dong. Kenapa bisa begitu Pak? Karena saya ingat banget Mas. Pada saat itu saya dibilang segala sesuatu apapun itu, masalah sekecil dan sebesar apapun pasti ada solusinya. Semua pasti ada solusinya ya. Betul. Sama kayak Pegas Solution punya slogan kan? Betul. Apa tuh slogannya? Slogannya We bring solution, we are solutionation. Itu. Dan kita juga menyebut perwira-perwira yang ada di Pegasol itu dengan solutionation. Solution nation berarti memberi solusi untuk nation. Betul. Jadi harapannya dimanapun mereka berada, mereka bisa memberikan solusi. Oke. Jadi memang beberapa kali kita bawa food truck dan bawa si Tio ini, terutama di kemarin ya event Jargas terakhir kemarin itu di Jabodetabek itu, respon masyarakat bagus terhadap maskot kita gitu. Bahkan ada beberapa anak-anak yang itu senang sekali gitu, gembira, dada-dada, ngajakin foto bareng. Berarti kan itu bisa menjadi bahwa Pegas Solution atau PGN itu dengan adanya maskot ini bisa lebih dikenal masyarakat. Gitu. Jadi ketika hadir pagi hari ada anak-anak keluarga jalan-jalan, anaknya tertarik sama bonekanya, foto-foto, orang tuanya sambil bisa diedukasi. Betul sekali. Sambil disebarin brosur, sambil diberikan edukasi tentang sosialisasi Jargas gitu ya. Betul sekali. Oh iya. Kan mau tidak mau dong, masa anaknya ditinggal. Bener pasti orang tua bahkan yang naik mobil kalau nggak salah waktu saya lihat ada buka kaca sampean. Betul. Dada gitu ya. Iya. Oke. Mungkin boleh kita langsung dibuka aja kali ya. Boleh kita buka kali ya. Siapa di balik maskot ini? Pasti perwira Subholding Gas dan Solutionation penasaran. Siapakah sosok yang berada di dalam badut ini? Coba. Langsung saja kita bukakan ya. Buka. 3, 2, 1. Silakan dibuka Mas. Ya. Dengan Mas siapa? Nama saya Didit Mas. Oh Mas Didit ya? Iya. Kayaknya Mas Didit ini nggak asing ya di PGN ya?
Nggak asing dong. Yang biasa main di meja itu kan ya? Main di meja maksudnya apa nih Mas? Hah? Main tenis meja. Oh, main tenis meja. Oke. Oke, Mas Didit mungkin bisa diceritakan selama menjadi badut di Pegasol, di food truck itu apa yang dirasakan, Mas? Selain panas tentunya ya. Rasa senang itu udah pasti. Kok bisa senang, Mas? Ya karena saya ikut serta untuk mengembangkan perusahaan. Oke. Memperkenalkan perusahaan PGN ini ke masyarakat. Walaupun di belakang topeng. Betul. Oh, jadi mungkin itu pesan tersembunyi untuk podcast kali ini kali ya. Apa itu Pak pesannya, Pak? Jadi apapun kontribusi kita untuk perusahaan, nggak perlu kita berada di depan layar. Oke. Berarti sekecil apapun kontribusi itu, saya yakin pasti membawa kebaikan untuk perusahaan. Mas Didit ini contoh bahwa kita sebagai perwira subholding gas bangga menjadi bagian daripada perkembangan energi baik di Indonesia. Buat seluruh perwira subholding gas, ini persembahan podcast kami kali ini bersama dengan Tio. Mungkin kesempatan lain bisa dikenalkan yang lain dong Mas ya. Betul sekali. Jadi ini memang edisi saya jangan bilang perdana kali ya. Jangan. Edisi pertama dari podcast ini dan mudah-mudahan kedepannya kita akan menghadirkan solusi-solusi dengan narasumber juga yang luar biasa pasti nantinya. Berarti kalau mau disingkat versi atau sesi hari ini, solusi yang kita ceritakan adalah solusi bagaimana menarik perhatian pelanggan, calon pelanggan masyarakat dengan menghadirkan sebuah brand activation dari perusahaan gitu Mas Betul ya. sekali. Oke, ini persembahan dari kami. Saya dengan Tiwo Dan saya Heri. Saya Didit. Sampai jumpa di Ngecas di Food Truck episode selanjutnya. We bring solution. We are Solution Solution Nation. Dadah.